Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Beriman, Sobat Ispama. Semoga senantiasa selalu sehat, diberi panjang umur yang berkah dan sejahtera bersama keluarga. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Dalam konten kali ini kami akan menjelaskan secara langsung rahasia menemukan malam Lailatul Qadar yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Tentu saja semua berdasarkan dari Al-Quran, berbagai hadis dan ijma' para ulama yang berasal dari riyadoh-riyadoh yang telah dilakukan. Kami harap agar para sobat beriman menyimak video ini dan jangan skip video ini. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan apabila ada kekurangan penyampaian, bisa komen langsung nanti setelah sobat beriman menyimak videonya sampai akhir. Di bulan Ramadan, salah satu keutamaan yang paling dinantikan seluruh umat muslim adalah malam Lailatul Qadar. Meski waktu terjadinya belum bisa dipastikan 100%, akan tetapi para ulama sudah berusaha memprediksi kapan terjadinya. Keistimewaan malam ini sendiri sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 5 sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Ayat ini menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar memiliki keistimewaan yang sangat besar, yaitu lebih utama dari 1000 bulan. Selain itu, pada momen ini malaikat juga turun ke bumi untuk mendoakan dan memberi salam kepada seluruh orang yang menghidupkan malam ini dengan beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar umat muslim bersungguh-sungguh untuk meraih malam mulia ini. Dalam satu hadis beliau bersabda yang artinya, carilah Lailatul Qadar itu dalam malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa amalan ibadah yang bisa umat muslim amalkan pada malam Lailatul Qadar. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar menyebutkan, Rasulullah menganjurkan umat muslim untuk memperbanyak memohon ampunan pada malam tersebut dengan doa berikut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, wahai Tuhan, Engkau maha pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, maka ampunilah aku. Selain itu, An-Nawawi juga menjelaskan amalan-amalan lainnya, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, dan doa-doa yang bermanfaat untuk umat Islam. Hanya saja karena keberadaan malam ini tidak bisa diprediksi secara pasti, maka amalan tersebut dianjurkan untuk dibaca setiap hari selama Ramadan dengan harapan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena pendapat yang paling kuat mengatakan malam agung ini terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sejumlah umat muslim pun memotivasi kembali semangat ibadahnya pada waktu-waktu tersebut. Pada malam 10 hari terakhir ini, kita bisa menjumpai sejumlah musola atau masjid diadakan sholat malam, zikir, serta doa bersama. Semua ini dilakukan tidak lain demi meraih malam Lailatul Qadar. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahasiakan kapan malam mulia ini jatuh. Kalaupun ada penjelasan kapan tanggal terjadinya, mungkin sebatas prediksi dari ijtima para ulama.
Jika kita ibaratkan malam Lailatul Qadar bagaikan permata yang sangat indah yang tersimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Semua orang menginginkannya, tetapi hanya bisa memprediksi keberadaannya. Dalam satu hadis terkait malam Lailatul Qadar, Rasulullah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Padanya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalangi darinya, sungguh ia telah terhalangi dari semua kebaikan. Dan tidak ada yang terhalangi darinya, kecuali orang yang memang terhalangi dari kebaikan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada beberapa ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Dilihat dari gejala alam berdasarkan beberapa hadis Nabi. Yang pertama yaitu pada pagi harinya sinar matahari tidak terlalu panas dan cuaca terasa sejuk. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Yang kemudian selanjutnya, malam harinya langit terlihat bersih, tidak terdapat awan, suasana terasa tenang dan sunyi, udara juga tidak dingin, tidak pula panas. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, artinya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari sendiri menegaskan bahwa ciri-ciri gejala alam tersebut akan tampak setelah malam Lailatul Qadarnya, bukan sebelum atau saat sedang terjadi, sehingga kita bisa mempersiapkan diri sebelum tepat kedatangannya. Hanya saja prediksi berdasarkan gejala alam tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Kendati demikian, kedatangan malam Lailatul Qadar dirahasiakan. Akan tetapi para ulama berusaha berijtihad untuk memprediksi kapan malam mulia tersebut jatuh. Kita bisa mengacu pada pendapat-pendapat yang mereka kemukakan. Kendati pada akhirnya kita juga berkesimpulan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar tetap menjadi misteri karena tidak bisa diprediksi ketepatannya 100%. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri menghimpun setidaknya ada 45 pendapat terkait waktu terjadinya malam tersebut. Hanya saja dari sekian pendapat yang ada, ia berkesimpulan bahwa argumen yang paling kuat adalah yang mengatakan terjadi pada tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan. Sementara Imam Syafi'i lebih spesifik lagi berpendapat bahwa tanggal 21 dan 23 Ramadan lebih potensial terjadi malam Lailatul Qadar. Sedangkan mayoritas ulama termasuk Syekh Nizamuddin An-Naisaburi berpendapat pada tanggal 27 Ramadan, sesuai pendapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani pada Fathul Bari. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar adalah supaya umat muslim bersungguh-sungguh melakukan ibadah selama 1 bulan Ramadan penuh untuk mendapatkan malam istimewa tersebut. Jangan sampai kita lengah 1 hari saja. Tentu kita tidak menginginkan malam Lailatul Qadar jatuh saat kebetulan kita sedang malas beribadah. Sejumlah prediksi yang ada, Imam Al-Ghazali memiliki metode yang lebih matematis. Berikut penjelasan metode Al-Ghazali sebagaimana pernah dipublikasikan dalam tulisan kaidah menandai Lailatul Qadar menurut Al-Ghazali. Yang pertama, jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Yang kedua, jika awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Yang ketiga, jika awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Dan jika awal Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23.
Perhitungan Al-Ghazali ini dinilai cukup representatif. Bahkan Syekh Abu Hasan Asyadzili pun menggunakannya. Dalam testimoninya, Asyadzili berkomentar, "Semenjak saya menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dari jadwal atau kaidah tersebut." Rumusan ini teruji dari kebiasaan para ulama yang telah menemui Lailatul Qadar. Demikianlah ijtihad Imam Al-Ghazali dan disetujui oleh banyak ulama, sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikih. Tentang hakikat kepastian kebenarannya, jawaban terbaiknya adalah wallahu alam. Hanya Allah yang paling tahu. Karena itu, walaupun titik pusat konsentrasi qiyam Ramadan dan ibadah kita boleh diarahkan sesuai dengan kaidah tersebut, hendaknya kita terus mencari malam yang penuh kemuliaan itu di malam atau tanggal apa dan manapun, dan terutama pada malam ganjil, dan terutama pula pada malam-malam 10 akhir, dan terutama lagi pada malam ganjil di 10 akhir. Demikianlah rumusan malam Lailatul Qadar yang bisa kami jelaskan di konten ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar dengan mendahulunya diisi peribadatan yang khusyuk selama bulan Ramadan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa menyajikan video-video seru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.